Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian air bersih, dan standar kualitas air. Pertama, pengertian air. Air merupakan zat atau unsur atau materi yang ada di muka bumi ini, yang sangat penting bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jika di muka bumi ini tidak ada air, maka semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa hidup atau akan mati. Air dalam objek-objek tertentu bergerak mengikuti siklus air. Siklus air yaitu mulai dari penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah. Yang kedua, pengertian air bersih. Air bersih berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum pada bab 1 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum pasal 1 ayat 1. Air bersih adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk layak diminum. Yang ketiga yaitu standar kualitas air. Kualitas air yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tergantung pada kriteria penggunaan air tersebut. Penggunaan air pada umumnya yaitu diperuntukkan sebagai air minum, kepentingan rumah tangga, industri, perairan, dan pertanian. Dalam pengelolaan air limbah industri dikenal dua parameter utama, yaitu oksigen terlarut atau OT dan BOD dan COD. 1. Oksigen terlarut atau OT. Oksigen merupakan parameter yang sangat penting dalam kehidupan di dalam air. Sebagian besar makhluk hidup dalam air membutuhkan oksigen untuk mempertahankan hidupnya. Kedua, BOD dan COD. BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memecah atau mengoksidasi bahan organik dalam air. Sedangkan COD meliputi semua bahan organik, baik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme maupun tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yesi Arianti. Di sini saya akan membahas tentang standar baku kualitas air minum. Standar baku kualitas air minum merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air minum itu sendiri. Dengan standar tersebut, dapat diketahui kualitas air minum layak atau tidaknya untuk diminum. Standar baku kualitas air minum harus memenuhi kualitas secara fisik, kimia, dan bahkan biologi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Persyaratan fisika air yang layak minum yaitu tidak keruh, tidak berbau dan rasanya tawar, jumlah padatan yang terapung, suhu normal, dan warna. Satu yaitu kekeruhan. Kualitas air yang baik adalah jernih atau tidak keruh. Batas maksimal kekeruhan air layak minum menurut Permenkes RI tahun 1990, batasnya itu 5 skala NTU. Kekeruhan air disebabkan oleh adanya partikel-partikel yang tersuspensi di dalam air, menyebabkan air tersebut terlihat keruh, kotor, bahkan berlumpur. Bahan-bahan yang terlarut di dalam air itu seperti tanah liat, lumpur, pasir, dan lain-lainnya. Air yang terlihat keruh bukan berarti air yang tidak layak minum, tetapi terdapat partikel-partikel yang tersusun di dalamnya dan berbahaya bagi tubuh manusia. Sebaiknya jangan dikonsumsi. Yang kedua yaitu tidak berbau dan tidak berasa atau rasanya tawar. Air yang kualitasnya baik adalah tidak berbau dan memiliki rasa yang tawar. Bau dan rasa merupakan dua hal yang saling berhubungan. Bau dan rasa dapat dirasakan langsung oleh indera penciuman dan indera pengecap. Biasanya, bau dan rasa air saling berhubungan. Air yang berbau busuk memiliki rasa yang kurang sedap atau kurang enak.
dilihat dari segi estetika, air berbau busuk tidak layak dikonsumsi. Bau busuk merupakan sebuah indikasi bau telah atau terjadinya suatu proses pembusukan atau dekomposisi bahan-bahan organik atau mikroorganisme di dalam air tersebut. Selain itu, bau dan rasa dapat disebabkan oleh senyawa fenol yang terdapat di dalam air. Yang ketiga itu jumlah padatan yang terapung. Perlu diperhatikan, air yang baik dan layak diminum tidak mengandung padatan terapung atau dalam jumlah yang melebihi batas maksimal yang diperoleh air tersebut, misalnya 1000 mg per liter. Padatan yang terlarut di dalam air berupa bahan-bahan kimia organik dan gas-gas yang terlarut. Air yang mengandung jumlah padatan melebihi batas menyebabkan air yang tidak enak, menyebabkan mual, menyebabkan serangan jantung, dan toksimia pada wanita hamil. Yang keempat itu yaitu suhu normal. Air yang baik mempunyai temperatur suhu normal, kurang lebih 3 derajat Celcius dari suhu kamar 27 derajat Celcius. Suhu air yang melebihi batas normal menunjukkan identifikasi terdapat bahan kimia yang terlarut di dalam air tersebut dengan jumlah yang cukup besar, misalnya fenol atau belerang, atau terjadi proses komposisi, dekomposisi bahan organik atau mikroorganisme di dalam air tersebut sehingga air tersebut tidak layak diminum. Yang kelima itu warna. Tentu saja air tersebut tidak berwarna karena warna pada air menyebabkan adanya bahan kimia atau mikroorganisme seperti plankton yang terlarut di dalam air. Warna yang disebabkan bahan-bahan kimia di dalam air disebut apparent color dan berbahaya bagi tubuh manusia. Sedangkan warna yang disebabkan oleh mikroorganik disebut true color yang tidak berbahaya bagi manusia. Air yang layak dikonsumsi harus jernih dan tidak berwarna. Menurut Permenkes RI tahun 1990 menyatakan bahwa batas maksimal warna air yang layak minum adalah 15 skala ITCU. Persyaratan kimia. Persyaratan kimia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu derajat keasaman atau pH air. Yang kedua itu kandungan bahan kimia organik dan kandungan bahan kimia anorganik di dalam air. Yang ketiga itu tingkat kesadaran rendah. Baiklah, di sini saya akan membahas satu persatu. Derajat keasaman pH air. pH menunjukkan derajat keasaman suatu larutan. Air yang baik adalah air yang bersifat netral atau pH-nya itu 7. Air yang pH lebih dari 7 itu bersifat basa dan pH yang kurang dari 7 itu bersifat asam. Menurut Permenkes RI tahun 1990, air yang layak minum itu berkisar 6,5 sampai 9,0 itu khusus untuk air hujan. Sedangkan pH minumnya itu berkisar 5,5 pH. Tinggi rendahnya pH air dapat mempengaruhi rasa air. Maksudnya, air dengan pH kurang dari 7 akan terasa asam di lidah dan pH air yang lebih dari 7 akan terasa pahit di lidah. Kandungan bahan kimia organik atau kandungan bahan kimia anorganik. Kandungan bahan kimia organik, air yang baik memiliki kandungan bahan kimia organik dalam jumlah yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dan jumlah tertentu. Tubuh membutuhkan air yang mengandung bahan kimia organik. Namun, apabila jumlah bahan kimia organik itu berlebihan, dapat menimbulkan gangguan pada tubuh. Hal itu terjadi karena bahan kimia organik yang melebihi batas ambang dapat terurai menjadi racun dan berbahaya bagi tubuh. Bahan kimia organik tersebut antara lain NH4 dan HS2. Dan kandungan bahan kimia anorganik. Kandungan bahan kimia anorganik pada air layak minum tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan. Bahan-bahan kimia yang termasuk bahan kimia anorganik antara lain garam dan ion-ion logam seperti Fe, Al, Ca, Cl, K, Bb, Hg, dan Zn.
Yang ketiga itu tingkat kesadaran rendah. Kesadaran air disebabkan adanya kation atau ion positif logam dengan valensi 2 seperti Ca kuadrat 2 positif. Baiklah, tadi kita sudah menjelaskan persyaratan fisika dan persyaratan kimianya. Adapun persyaratan biologi yang perlu diperhatikan untuk air layak konsumsi atau air minum yang layak dikonsumsi oleh manusia. Persyaratan biologinya itu tidak mengandung bahan patogen atau misalnya bakteri golongan Coli, Salmonella typhi, Vibrio cholera, dan lain-lain. Yang kedua itu tidak mengandung bakteri non-patogen, yaitu seperti Actinomycetes, Phytoplankton, Coliform, Cladocaria, dan lain-lain. Karena jika mengandung bahan patogen atau bahan non-patogen akan menyebabkan mual, sakit perut yang berlebihan, bisa menyebabkan mencret, dan menyebabkan buang air yang berlebihan, bisa menyebabkan kita masuk rumah sakit. Jadi air yang layak dikonsumsi itu intinya itu tidak berwarna, tidak berbau, dan memiliki kadar asam atau kadar pH keasaman itu netral dan tidak mengandung bakteri yang terdapat di dalam kandungan air tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 1 yang materinya yang pertama tentang pengelolaan air bersih. Pengolahan air bersih didasarkan pada sifat-sifat koloid, yaitu koagulasi dan adsorb. Air sungai atau air sumur yang keruh mengandung lumpur koloidal dan kemungkinan juga mengandung zat-zat warna zat seperti limbah pencemaran air deterjen dan pestisida dan lain-lain. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pengolahan air adalah tawas, pasir, klorin atau kaporit, kaputahat, dan karbon aktif. Tawas berguna untuk mengumpulkan lumpur koloidal sehingga lebih mudah disaring. Yang kedua, pasir. Pasir berfungsi sebagai penyaring, klorin atau kaporit berfungsi sebagai pembasmi hama disinfektan, sedangkan kapotahos berguna untuk menaikkan pH. Ada beberapa proses yang diterapkan dalam sistem pengelolaan air bersih, antara lain yaitu yang pertama, proses penampungan air dalam bak penampungan air yang bertujuan sebagai tolak ukur dari debit air yang bersih yang dibutuhkan. Yang kedua, proses oksidasi atau penawaran oksigen ke dalam air agar kadar-kadar logam berat seperti zat kimiawi lainnya yang terkandung dalam air mudah terurai. Yang ketiga, proses pengendapan atau koagulasi. Proses ini biasanya dilakukan dengan penggunaan bahan koagulan hidroklorid atau dengan rumus kimia. Juga proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik lamella plate. Yang terakhir yaitu proses pembusukan bakteri, virus, jamur, mikroba, dan bakteri lainnya yang bertujuan mengurangi patogen yang ada. Proses ini menggunakan proses klorinator atau sterilisasi dengan menggunakan kaporit. Ada beberapa cara untuk mengolah air bersih, yaitu yang pertama, kita menggunakan cara intake atau proses pemompaan air baku sungai untuk dialirkan ke dalam sumur penyeimbang. Yang kedua, aerator yang dimaksudkan untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air baku yang disebut proses aerasi. Yang ketiga, prasedimentasi atau proses ini dimaksudkan untuk menghindarkan partikel kasar seperti lumpur, pasir, dan lain-lain. Yang keempat, flash mixer adalah unit pengaruh cepat yang berfungsi untuk melarutkan koagulan ke dalam air sehingga homogen. Yang kelima,
klerator. Di sini proses koagulasi dan flokkulasi terjadi, di mana pada proses koagulasi, koagulan dicampur dengan air baku selama beberapa saat sehingga merata. Setelah pencampuran ini, maka akan terjadi destabilisasi koloid yang terdapat pada air baku. Koloid yang sudah kehilangan muatannya atau terdesibilitasi mengalami saling tarik-menarik sehingga cenderung untuk membentuk gumpalan yang lebih besar. Yang keenam, menggunakan cara seperti filter. Filter ini untuk menghilangkan partikel-partikel yang tersuspensi dan koloidal dengan cara menyaring dengan media filter. Yang ketujuh, desinfeksi. Desinfeksi air minum bertujuan membunuh patogen yang ada di dalam air. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat air dan cara melakukan penjernihan air secara sederhana. Di sini air sangat bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Contohnya untuk manusia seperti untuk minum, mencuci, masak, dan pembangkit listrik tenaga air serta yang lain sebagainya. Nah, di sini manfaat air itu sangat banyak sekali. Seperti manusia itu sudah mengakui bahwa air itu sangat penting peranannya dan untuk berbagai aspek kehidupan. Nah, setelah itu bila kita kaji dari aspek kehidupan manusia yang berasal dari budaya, budaya itu manapun tidak akan lepas dari peranan air. Nah, selain itu terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi kebudayaan manusia, maka ketergantungan mereka terhadap air itu semakin tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang melakukan penjernihan air secara sederhana. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan alat-alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada alatnya, itu yang pertama itu ember atau ember bekas. Itu alat untuk melubangnya itu besi yang panas dan kompor gas. Setelah itu kita mempersiapkan juga bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu seperti ada sabut kelapa, arang, pasir, batu kerikil, dan kain. Nah, cara melakukannya yaitu di sini saya menjelaskan dulu seperti apa manfaat-manfaat dari bahan-bahan tersebut. Yang pertama itu ada serabut kelapa yang ini berfungsi untuk menyerap kotoran dari air tersebut, seperti contohnya itu karat pada air. Selanjutnya itu ada arang-arang di sini untuk berfungsi untuk menghilangkan bau. Selanjutnya ada kerikil. Kerikil ini untuk menghilangkan material-material yang sangat besar seperti daun-daun, dan yang terakhir yaitu pasir. Pasir ini berfungsi untuk menyaring. Selanjutnya yaitu cara melakukan penjernihan secara sederhana. Yang pertama kita harus mempersiapkan ember terlebih dahulu. Nah, ember itu kita isi kerikil secukupnya, dan di dalam lubang kecil tadi kita masukkan kain kecil untuk menyaring agar material tidak terangkut oleh air. Setelah itu kita masukkan serabut kelapa. Nah, setelah serabut kelapa itu kita masukkan arang secukupnya. Setelah kita masukkan arang, kita letakkan di atasnya kembali yaitu serabut kelapa. Kenapa kita letakkan serabut kelapa? Karena serabut kelapa itu berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran dan seperti karat dalam air. Selanjutnya itu kita masukkan kerikil di atas serabut kelapa tersebut, lalu kita masukkan pasir. Nah, setelah kita masukkan pasir tersebut, yang terakhir yaitu kita masukkan serabut kelapa kembali. Setelah itu kita akan melakukan filtrasi dari air yang sangat keruh, air yang mengandung banyak karat. Nah, setelah itu kita akan melihat hasilnya dan dipastikan inilah alat yang digunakan untuk melakukan filtrasi secara alami dan secara sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masukkan arang secukupnya. Setelah kita masukkan arang, kita letakkan di atasnya kembali, yaitu serabut kelapa. Kenapa kita letakkan serabut kelapa? Karena serabut kelapa itu berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran dan seperti karat dalam air. Selanjutnya itu kita masukkan kerikil di atas serabut kelapa tersebut, lalu kita masukkan pasir. Nah, setelah kita masukkan pasir tersebut, yang terakhir yaitu kita masukkan serabut kelapa kembali. Setelah itu kita akan melakukan filtrasi dari air yang sangat keruh, air yang mengandung banyak karat. Nah, setelah itu kita akan melihat hasilnya dan dipastikan inilah alat yang digunakan untuk melakukan filtrasi secara alami dan secara sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu masukkan batu kerikil secukupnya. Yang kedua, masukkan ijuk di atas batu kerikil. Selanjutnya, masukkan arang di atas sabut kelapa. Secukupnya. Selanjutnya adalah masukkan sabut kelapa di atas arang. Kembali di atas sabut kelapa. Selanjutnya lagi masukkan sabut kelapa di atas kerikil. Masukkan pasir di atas sabut kelapa. Yang terakhir yaitu masukkan ijuk di atas pasir. Baiklah, di sini kami akan sedang melaksanakan survei yang akan memfiltrasi air sungai yang keadaannya seperti ini. Air di sini sangat kotor, bahkan tidak ada tumbuhan sama sekali di dalamnya. Air ini mengandung karat yang sangat banyak. Setelah air diambil dari sungai, maka airnya berwarna seperti ini, sangat keruh. Setelah ini kita akan melakukan filtrasi terhadap air sungai yang sangat keruh tadi. Baiklah, kita mulai memasukkan airnya. Airnya sudah lumayan jernih, tetapi belum terlalu jernih. Partikel-partikel dari serabut kelapa masih terbawa
oleh air, kita akan mengulangnya sekali lagi. Kita akan memfilter sekali lagi. Air yang netral. Mungkin saringan yang kedua ini sudah mendekati jernih, tapi partikelnya masih terbawa oleh air. Kita akan mengulang kembali. Ternyata airnya sudah mulai jernih. Ternyata tidak harus sekali, tetapi 2 kali atau 3 kali air akan jernih. Karena yang pertama itu partikel dari serabut kelapa dan pasir masih terbawa oleh air. Kasih 2-3 kali, air berubah menjadi lebih jernih dari yang awal mengandung karat. Tetapi di dalam air ini masih terdapat beberapa partikel dari serabut kelapa dan pasir.